Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini saya akan mempresentasikan perbedaan ideologi Pancasila dan komunisme dalam konteks sosial dan politik. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara ideologi Pancasila dan komunisme, serta implikasinya dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat menghargai keunikan masing-masing ideologi dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Ideologi Pancasila, sejarah, prinsip-prinsip, dan implementasinya. 1. Sejarah. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berakar dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada sejak lama. 2. Prinsip-prinsip. 5 prinsip Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, implementasi. Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Ideologi komunisme, sejarah, prinsip-prinsip, dan implementasinya. Sejarah. Komunisme berawal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang memperjuangkan kesetaraan dan penghapusan kelas sosial. Prinsip-prinsip. Komunisme menekankan pada kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dan penghapusan sistem kapitalis. Implementasi. Ideologi komunisme telah diterapkan di berbagai negara seperti Uni Soviet, Cina, dan Vietnam dengan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ideologi Pancasila dan komunisme. 1. Dasar filosofi. Pancasila berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sementara komunisme didasarkan pada pemikiran Marx dan Engels. Yang kedua, sistem ekonomi. Pancasila menganut ekonomi kerakyatan, sedangkan komunisme memperjuangkan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Yang ketiga, struktur sosial. Pancasila menghargai keberagaman dan kesetaraan, sementara komunisme mengarah pada penghapusan kelas sosial. Yang keempat, peran pemerintah. Pancasila memberi ruang bagi pemerintah untuk berperan dalam pembangunan, sedangkan komunisme menginginkan negara yang minim campur tangan pemerintah. Implikasi perbedaan ideologi dalam konteks sosial. Keharmonisan sosial. Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, sementara komunisme cenderung menghilangkan perbedaan. Kesejahteraan rakyat. Pancasila berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan, sedangkan komunisme menjanjikan kesetaraan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat. Pancasila mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sementara komunisme lebih menekankan pada peran negara. Kebebasan individu. Pancasila menghargai kebebasan individu, sedangkan komunisme cenderung membatasi hak-hak individu demi kepentingan kolektif. Implikasi perbedaan ideologi dalam konteks politik yakni ada 3. Yang pertama, sistem pemerintahan. Pancasila mendukung sistem pemerintahan demokrasi dengan pembagian kekuasaan, sedangkan komunisme cenderung mengarah ke sistem otokratis. Yang kedua, peran partai politik. Pancasila memberikan ruang bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara adil, sementara komunisme hanya mengakui satu partai dominan. Yang ketiga, pembuatan kebijakan. Pancasila mendorong pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, sedangkan komunisme lebih berpusat pada kehendak partai. Baik, kita akan masuk di studi kasus. Penerapan ideologi Pancasila dan komunisme di Indonesia. Pancasila di Indonesia. Pancasila diterapkan sebagai ideologi negara yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Komunisme di Indonesia. Upaya penerapan komunisme di Indonesia seperti melalui Partai Komunis Indonesia telah ditolak dan dihapuskan. Perbedaan yang memperkaya. Perbedaan antara Pancasila dan komunisme telah memperkaya wawasan dan pemahaman politik di Indonesia. Kesimpulan dan rekomendasi kesimpulannya adalah Pancasila dan komunisme memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, sistem ekonomi,
struktur sosial, dan peran pemerintah. Perbedaan ini berdampak signifikan dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Dan rekomendasinya mempertahankan dan memperkuat penerapan ideologi Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memperdalam pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang tugas 2.2 dari tugas Pancasila, yakni memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis negara Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila, perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia. Berawal dari semangat kemerdekaan dan keinginan untuk membangun negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai landasan filosofis yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang yang bersatu dalam cita-cita untuk membangun negara yang berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai filosofis dalam Pancasila, yakni ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi nasional yang menjadi landasan filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai luhur bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Persatuan dalam keberagaman. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pilar pertama, yakni adalah ketuhanan yang Maha Esa. 1. Keyakinan kepada Tuhan. Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan. Yang kedua, kebebasan beragama. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mendorong terciptanya sikap saling menghormati dan toleran di antara penduduk pemeluk agama yang berbeda. Pilar kedua, yakni adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghargaan terhadap martabat manusia. Pancasila mengakui dan menjunjung tinggi martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, atau latar belakang. Setiap warga negara berhak diperlakukan secara adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan universal. Pilar ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tolong-menolong, dan mencintai sesama manusia. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan berkeadilan. Pilar ketiga, yakni persatuan Indonesia. Semangat persatuan. Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu dengan semangat, kebersamaan, dan rasa kesatuan yang kuat di antara seluruh rakyatnya. Keberagaman yang memperkuat. Kemajemukan suku, bahasa, agama, dan budaya Indonesia dilihat sebagai anugerah yang memperkaya dan mempererat persatuan bangsa. Perjuangan bersama. Pancasila mengingatkan kita akan perjuangan bersama untuk meraih kemerdekaan yang menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila. Pilar keempat menegaskan demokrasi Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, bukan demokrasi liberal atau totaliter. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Peran rakyat. Rakyat memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan melalui sistem perwakilan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Musyawarah mufakat. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat menekankan pentingnya dialog, diskusi, dan kompromi.
dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan kesejahteraan. Pilar kelima Pancasila menekankan pada upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti harus ada pemerataan, distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Penghormatan keragaman, keadilan sosial juga bermakna menghormati dan menghargai keragaman latar belakang seperti suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan sosial, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan yang sama. Baiklah, implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjiwai nilai-nilai Pancasila. Mengaplikasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi persatuan bangsa, menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan cinta tanah air. Menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila, membangun keadilan sosial, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penutup, menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menawarkan kebijaksanaan filosofis yang perlu dijaga dan diperkuat secara berkelanjutan. Menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila adalah kunci bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan, berperi kemanusiaan, dan berkeutuhan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.